semuanya, selamat datang lagi di Himap Talk, cakap-cakap bersama Himap. Dengan saya, Alia Dwi Alanti, mahasiswa semester 6 yang baru saja selesai UAS, dan masih sering ditanya, administrasi publik itu ngapain sih sebenarnya? Nah, fun fact-nya, lulusan administrasi publik itu bukan cuman kerja di kantor pemerintahan, tapi juga bisa menjadi konsultan kebijakan, analis kebijakan, dan bahkan di influencer juga ada loh yang lulusan dari administrasi publik itu sendiri. Hari ini aku nggak sendirian, aku bersama Tirta Agung sebagai mahasiswa aktif administrasi publik, khususnya sekarang berada di semester 6 ya. dan satu lagi. Bahkan saya juga bernama Sakaria Sembiringgala. Saya juga sebagai mahasiswa semester 6 yang baru selesai UAS juga. Dan Saka ini juga salah satu anggota dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik. Oke, buat Saka, gimana UASnya? UAS kali ini sih tidak terlalu berat ya, karena banyakan itu kita tugas UAS itu banyak jadi take home dia, karena banyak yang tugas take home itu kita melakukan penelitian, jadi tuh dosen itu menilai untuk nilai kita akhir itu dari tugas kita banyakan, karena UAS itu kan hanya berapa persen cuman, dari tugas lebih banyak. Itu sih kalau UAS untuk semester ini nggak terlalu berat lah. Nggak terlalu berat, masih aman berarti ya jadi anak administrasi publik. Iya. Kalau Tirta sendiri gimana? Kalau untuk aku pribadi, UAS kali ini nggak terlalu berat seperti dikatakan kawan saya Saka tadi, karena kebanyakan tugas kita ini take home, dan itu pun juga take home ini nggak secara pribadi, ada yang secara berkelompok juga, jadi agak meringankan sedikit lah untuk UAS kali ini. Cuma beberapa mata kuliah yang melakukan tulis tangan dan langsung dikerjakan di kelas sih. Jadi untuk ada anak administrasi publik ini nggak terlalu berat juga sih. Masih aman berarti ya semester ini. Aman lah. Oke. Jadi kalau ngomongin soal administrasi publik nih, kalian tuh biasa belajar apa sih? Kalau Apa aja sih mata kuliah yang masuk di dalam jurusan administrasi publik itu? Kalau dari aku nih ya, yang masuk sekarang itu dari yang bagus itu yang menurutku di administrasi publik itu reformasi administrasi publik sih. Reformasi administrasi publik. Karena itu kan kita membahas yang dari dulu manual kan. Ya. Sekarang udah jadi serba mudah karena ada online. Jadi itu sangat membantu lah untuk pelayanan publik kan. Itulah yang paling enak. Karena itu simpel. Baru itu kan nyata juga dia kan. Kalau Tirta gimana nih Tirta? ya singkatnya menambahkan dari kata kawan saya tadi itu, seperti digital, dari reformasi yang sebelumnya manual ke digital, itu kita belajar juga tentang e-government. Jadi tidak sebatas dari website, dan ada aplikasinya juga seperti mobil CKN dan sebagainya. Terus untuk mata kuliah yang paling suka sih, bukan khusus yang suka ya, karena kita mahasiswa administrasi publik ini membahas topik utama tentang kebijakan dan hal-hal berkembang di negara kita ini sendiri. Jadi setiap alurnya berubah-berubah sih. Nah, kita kan udah semester 6 nih ya. Iya. Bentar lagi kita juga udah selesai nih. Jadi selama 6 semester yang udah kalian laluin tuh, apa saja sih tantangan yang kalian rasakan menjadi mahasiswa administrasi publik itu? Tantangan untuk menjadi mahasiswa administrasi publik ya. Itu tantangan itu sebenarnya dari apa sih? Mengikuti pelajarannya. Mengikuti pelajarannya? Iya, untuk banyak struggle-nya gitu ya. Iya, betul. Apalagi untuk masuk datang kuliah gitu kan. Apalagi kalau memang kita yang ini kan semester 6 ini kan banyak itu yang satu hari cuma satu matkul. Iya. Apalagi dia masuk jam kedua dia, jam 2 atau jam 3 juga kan, siang. Ngantuk itu ya. Itu ngantuk. Biasanya kan udah siang lah, lanjut tidur. Nanti siang jam 9 baru masuk. Jadi akhirnya ketiduran. Biasanya kayak gitu sih rata-rata. Temanku banyak juga kayak gitu sih. Oh iya. Iya, itu banyak masalah kan karena semester 6 udah bisa dikatakan mata pelajarannya ke matkulnya kan udah mulai dikit ya. Iya. Nah, jadi banyak yang bilang tuh administrasi publik itu gampang. Padahal kita juga pusing ya mikirin observasi, ngumpulin data di lapangan, dan bahkan ketika kita memaparkan
hasil observasi kita, penelitian kita, itu kita juga harus debat opini sama audiens juga kan ya. Nah, Iya, kalau betul. Tirta gimana Tirta? Ya. Tantangannya Tirta. Untuk tantangan yang dari saya dengar dari opini kalian berdua itu benar. Tapi kita kan administrasi publik ya khususnya. Ini divisi. Jadi kita ini pertama harus ngerti komunikasi sama belajar juga menyesuaikan dan adaptasi seperti regulasi, ngerti kita harus cepat adaptasi juga dengan sistem kerja mereka. Dan kita pertama kan khususnya lah utamanya bukan pertama sih tentang kebijakan, ya itulah mesti adaptasi tadi itu hal-hal baru dan topik-topik yang berada di sekitar negara kita ini apa yang harus Isu-isu contohnya Isu-isu ya, isu terbaru terkini lah ya, terkini gitu. itu harus kita paham ya. Update kita Iya, harus update sih. update. Nggak boleh kita cuek gitu. Betul. Jadi mahasiswa administrasi publik itu bukan cuma harus teoritis berarti ya, berarti juga Bukan. harus adaptif dengan lingkungan sekitar. iya adaptasi tadi itu. Kita juga harus peka gitu ya. Kalau ngomongin kontribusi nih, kontribusi kita sebagai mahasiswa administrasi publik nih, kalian percaya nggak sih kalau mahasiswa administrasi publik itu bisa jadi agen perubahan untuk masa depan? Itu bisa banget, bisa. Karena kan kita di administrasi publik ini kita belajar tentang contohnya itu menganalisis kebijakan yang dibuat pemerintah. Iya. Baru dari kita analisis kita tahu apa itu kurangnya. Jadi kita bisa juga mahasiswa sekarang bisa juga itu ada websitenya kita mengusulkan kayak proposal apa yang kita evaluasi, apa kebijakan yang cocok untuk mengatasi yang ganti kebijakan Permasalahan dia. tersebut ya, berarti kita juga bisa mendorong reformasi birokrasi ya. Iya betul. Lewat riset, rekomendasi kebijakan, atau advokasi publik ya Betul. kita buat. Jadi kalau menurut Tirta nih, menurut Tirta sendiri, kita bisa nggak jadi agen perubahan di masa depan nanti? Bisa, nggak usah jauh-jauh kan kita kan juga ada belajar nih kalau kita di administrasi publik itu ada namanya evaluasi kebijakan publik. Agen perubahan itu kan berasal dari evaluasi juga. Jadi hal-hal misalnya kebijakan yang tidak seharusnya berjalan dengan lancar bisa kita evaluasi dari hal-hal yang tidak berkembang tersebut. Jadi bisa kita tetapkan nih di organisasi jadi lebih rapi dan sebagainya sih. Nah, buat kalian nih, ada nggak sih tips buat mahasiswa baru atau bahkan teman-teman yang lainnya untuk milih jurusan nih, supaya teman-teman yakin nih buat milih administrasi publik sebagai jurusannya? Oh ada, pasti ada. Untuk teman-teman yang lain, saya anjurkan itu kalau bisa masuk administrasi publik lah. Kenapa? Karena itu seru. Karena kita banyak melakukan penelitian, turun langsung ke lapangan. Seru ya? Iya, karena kita juga bisa langsung tahu kan apa yang dibicarakan pemerintah. Kita langsung tahu apa masalah di dalam. Prosesnya. Iya, jadi kita tuh nanti lulus kita tahu kita kemana gitu. Baru kita tahu oh ini masalahnya. Jadi harus kayak gini kita buat gitu kan. Itu seru lah turun ke lapangan itu seru. Jadi bukan sekedar teori-teori yang dibilang orang isu-isu di luar sana, cuman hanya bahas teori doang, Surat administrasi publik. menyurat ya. Padahal kita meneliti, melihat masalah, menganalisis, membuat banyak lagi lah. Evaluasi. Itu bukan sebagai suatu masalah atau beban. Jadi itu sebagai tantangan. Jadi itu yang tariknya untuk masuk administrasi publik. Berarti kita tuh harus ini ya, update isu-isu terkini ya, biar kita Iya. tahu tuh apa masalah yang ada di tengah Betul, masyarakat betul. publik. Anak administrasi Kita harus publik harus peka. ya. Nah kalau Tirta nih, tipsnya nih buat maba atau buat adik-adik SMA yang masih bingung milih jurusan supaya mereka tertarik ke kita gitu. Sebenarnya ada dua aspek utama ini yang nggak boleh lepas dari administrasi publik. Pertama itu kemampuan komunikasi yang aku bilang tadi, karena kita akan berhadapan dengan regulasi-regulasi dan sebagainya, karena kita akan membicarakan hal tersebut di depan halayak umum. Yang kedua kemampuan menulis makalah dan jurnal-jurnal yang akan teliti kita tuangkan di dalam makalah-makalah yang akan kita buat. Betul. Yang ketiga itu mungkin isu-isu terkini lah, dibaca apa yang sedang topik itu tadi sih paling hanya tiganya. Jangan nggak update itu ya. Diupdate Harus apa yang update terjadi, sih, ya. apa yang terjadi di Harus negara peka. kita. Jangan cuek-cuek ya kan, bodo amat. Jangan stay tune ya. Stay Jangan tune ya. stay tune. Udahlah biarlah situ nggak kok didengar pemerintah, ngapain sosok update gitu kan. Iya kan? Oke, segitu aja sobat kampus. Semoga obrolan ini bikin kalian menjadi bangga menjadi Iya. mahasiswa administrasi Ayolah publik join. atau malah tertarik untuk Masuk masuk ke administrasi publik. Ya. Oke,
Saya Alia Dwi Alanti. Saya Tirta Agung. Saya Sakaria. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.